wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jamaah sidang salat Jumat, jamaah salat sidang subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah, yang mana pada hari ini banyak dari jutaan manusia yang tidak melaksanakan, akan tetapi Allah memilih kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Yaitu dengan menggunakan segala pemberian Allah terhadap segala yang Dia senangi. Itu adalah cara mensyukuri nikmat. Taib. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jerih payah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beriman di era modern ini. Kita telah membahas hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan selanjutnya kita akan membahas hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, suatu hari kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istala'a alaina rajulun, datang kepada kita seorang pemuda, syadidu bayadis siyabi, bajunya putih, sangat putih, syadidu sawadis sa'r, rambutnya hitam, la yura alaihi asarrus safar, dia tidak tampak sebagai seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami yang duduk bersama Rasul itu tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pemuda tersebut duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian pemuda tersebut menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Beliau menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah
wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Qala sadaqta. Kemudian pemuda itu berkata, kamu benar. Qala, Umar berkata, fa'ajabna lahu. Kita terheran-heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian pemuda tersebut berkata, beritahu aku apa itu iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan qadar baik maupun buruk. Qala sadaqtah. Pemuda tersebut menjawab, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian pemuda tersebut berkata, beritahu aku apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu untuk melihat Allah, ketahuilah bahwa Dia melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian pemuda tersebut berkata, beritahu aku apa itu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Pemuda tersebut bertanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Nabi menjawab bahwasanya apabila banyak seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Dan juga apabila engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing saling bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Qala summan talaqa. Kemudian Umar berkata, pemuda tersebut berpaling, falabistu malian, dan kemudian menghilang. Summa qala li. Kemudian berkata kepadaku, siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril. Nabi menjawab, sesungguhnya itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Pada kalimat pertama, bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin, bahwasanya di antara salah satu kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk-duduk bersama para sahabatnya. Duduk-duduk bersama para sahabatnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sama seperti kita, makhluk sosial yang juga butuh berinteraksi kepada sesamanya. Butuh berinteraksi kepada sesamanya.
Rasulullah juga masuk pasar seperti kita. Rasulullah juga sakit dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa, seperti halnya kita. Seperti halnya kita. Tak kala duduk-duduk ini bersama para sahabat, datanglah seorang pemuda. Istala'a alaina rajulun, datang kepada kami seorang pemuda. Bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi asarrus safar, tidak nampak pada dirinya itu seorang musafir. Karena zaman dulu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang zaman dulu itu ketika sudah melakukan musafir, pasti mereka akan tampak kumuh. Karena apa? Zaman dahulu, Pak, kalau orang-orang musafir itu pakai onta. Sekaya-kayanya orang dulu pakai onta. Mau semewah apapun onta, kalau sudah berjalan di padang pasir maka bakalan kena debu. Nah, pemuda ini tidak. Ketika datang di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu tidak nampak sebagai seorang musafir. Karena apa? Bajunya putih, rambutnya hitam. Seharusnya kalau musafir bajunya abu-abu, karena saking banyaknya debu yang nempel. Dan juga rambutnya kumel, karena kena sinar UV. Karena sinar UV kan, kayak iklan-iklan sampo, Pak. Sinar UV biar tidak kumel katanya. Hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang tahu. Biasanya, Pak, kalau orang itu bukan musafir, biasanya dia itu orang setempat. Akan tetapi ini anehnya lagi, orang-orang yang hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang tahu ini siapa. Bukan musafir karena bajunya putih, rambutnya hitam, dan bukan orang sekitar karena tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu. Kalau zaman dulu, Pak, tetangga, Pak, itu berkilometer masih kenal, Pak. Termasuk juga qadarullah saya tinggal di pegunungan, Pak. Jadi jarak tetangga itu bukan 1, 2, 3 rumah kalau di rumah, dikerucil, Pak. Akan tetapi jarak 3 kilo masih tahu. Dengan saudara siapa? Saudara fulan. Oh, anaknya fulan. Iya. Buyutnya fulan. Iya. Oh, masih satu saudara dengan saya. Gitu, Pak, kalau masih adatnya di rumah saya, Pak. Masih mengenal. Tapi kalau sudah di kota, Pak, apalagi perumahan, Pak, gang 4-5 rumah, kadang tidak tahu. Kadang tidak tahu. Karena apa? Kadang mereka pendatang, Pak. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda tersebut duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tersebut duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menaruh tangannya di atas pahanya. Ini, Pak, kalimat di atas ini, Pak, itu ulama mengatakan seperti inilah seharusnya talibul ilmi. Seperti inilah harusnya talibul ilmi. Kenapa, Pak? Yaitu ketika seseorang itu, Pak, datang ke tempat talibul ilmi, pakaiannya harus bagus. Pakaiannya harus bagus.
Meskipun nggak bagus Pak, kalau emang nggak harus baru terus. Yang penting bagus, rapi, enak dipandang. Yang kedua Pak, perawakannya harus bagus. Maksudnya apa Pak? Nggak kelihatan kotor Pak. Nggak kelihatan kotor. Harus bersih. Jasmaninya harus bersih Pak. Harus bersih. Jangan habis bajak di sawah, terus kemudian datang ke thalibul ilmi, ke majelis ilmu dalam kondisi habis bajak sawah Pak. Kayak kemarin kasus-kasus yang viral itu Pak, bahwasanya ada suatu kampus Pak, itu ditutup cepat Pak. Karena apa? Ada salah satu mahasiswa bau ketek yang mengganggu satu kelas Pak. Insyaallah ini ya. Saya tidak membaca detail Pak, cuman baca berita terkini lah, bahwasanya pembelajarannya diberhentikan karena apa? Ada mahasiswanya yang bau ketek. Itu salah satu adab thalibul ilmi Pak. Pakaiannya harus bagus, jasmaninya harus bagus. Kemudian akhlak thalibul ilmi yang lain Pak, harus dekat dengan guru. Harus dekat dengan guru. Di sini malaikat Jibril mencontohkan kepada kita bahwasanya malaikat Jibril mendekat kepada Nabi sampai lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Thalibul ilmi harus dekat Pak, jangan jauh-jauh Pak. Jangan jauh-jauh, apalagi tempat nyender Pak. Biasanya suka kesirep. Tapi tidak mengapa Pak. Inilah adab-adab dalam menuntut ilmu Pak. Dan juga yang terakhir Pak, di antara adab menuntut ilmu yaitu membawa catatan. Pak. Karena Pak, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Dan mencatat itu adalah ikatnya. Bagaimana seseorang itu berburu Pak? Kan hal yang lucu apabila seorang pemburu mendapatkan binatang buruannya akan tetapi tidak diikat. Begitu juga ilmu Pak. Begitu juga ilmu. Kita ikat dengan mencatat. Kemudian Pak, dalam kalimat selanjutnya orang ini bertanya Pak, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya Islam itu bersaksi, kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan, dan juga berhaji jikalau mampu. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, yang 5 ini adalah rukun Islam, tiang-tiang rukun Islam, atau rukun-rukun Islam, atau tiang-tiangnya Islam. Islam itu luas Pak. Kalau dikatakan apa itu Islam,
Islam adalah setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Imma itu perintah untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu Islam, Pak. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu Islam dari segi global. Akan tetapi dari segi khusus, Pak, Islam itu ya 5 ini rukun-rukunnya. Kalau salah satu dari 5 rukun ini, Pak, seseorang tidak mengimani, maka keislamannya batal. Apa rukun Islam yang pertama, Pak? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu syahadatain, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dua hal ini, Pak, adalah dua perkara yang harus saling berhubungan. Tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Orang yang mengatakan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia wajib pula untuk bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan makna la ilaha illallah itu adalah kita mengesahkan Allah di dalam beribadah. Dan makna Muhammad Rasulullah adalah kita mengkhususkan kepada Nabi untuk diikuti. Untuk diikuti, tidak ada yang lain, Pak. Jadi tidak ada bagi Nabi sebuah kekhususan kecuali hanya untuk diikuti. Banyak, Pak, fenomena, Pak, bahwasanya tersebar di antara kita hadis palsu tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya, Pak, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan dunia dan seisinya. Ini seolah-olah, Pak, makna hadisnya memberikan keistimewaan khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Pak. Nabi itu tidak memiliki keistimewaan dari segi ubudiyah. Jadi tidak ada perlakuan khusus di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Makna la ilaha illallah, Pak, sebagaimana yang sudah kita katakan, bahwasanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan banyak sekali fenomena, Pak, bahwasanya orang-orang mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia masih menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada lautan, menyembah kepada lautan. Hal ini tidak boleh, Pak. Karena konsekuensi daripada orang mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan semua kesyirikan.
di dalam beribadah. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada Allah kemudian kepada benda tertentu, meskipun niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, menyembelih. Menyembelih itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyembelih itu ibadah, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita dilarang, Pak, untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah sebuah kesyirikan. Dan memaknai lafaz la ilaha illallah, makna yang benar, Pak, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa tidak kita terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, Pak? Apabila kita terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya kita boleh menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi sesembahan banyak. Konsekuensinya dari perkataan tersebut apa, Pak? Karena akan melahirkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Memang Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nanti sesembahannya macam-macam. Seorang menyembah pohon, tapi untuk Allah gitu nanti bilangnya. Oleh karena itu, Pak, kita terjemahkan dengan terjemah yang pas, yang menutup kemungkinan tersebut. Menutup kemungkinan celah terjadinya kesyirikan, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan selain Allah seperti lautan, laut kidul, seperti Nyilor Kidul, atau penunggu gunung apa, Pak, kalau sini, Pak? Gunung Lawu. Terus yang kemarin itu, Pak, yang meletus apa? Gunung yang Basuro itu, Pak. Gunung apa itu, Pak? Katanya banyak penunggunya. Maka banyak sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, dengan diterjemahkan seperti tadi itu, Pak, akan menutup kemungkinan orang salah persepsi bahwasanya memang sesembahan yang berhak disembah itu Allah, dan membatalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi, maknanya adalah, Pak, kita bersaksi bahwasanya Rasulullah itu seorang rasul, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus kepada seluruh manusia. Dan juga beliau diutus kepada dua sakolain, yaitu jin dan manusia. Maka kita harus meyakini hal tersebut secara zahir dan batin. Meyakini bahwasanya Rasulullah itu seorang utusan
dan diutus kepada manusia dan jin, maka kita harus meyakini hal tersebut secara zahir dan batin. Karena apa, Pak? Seseorang yang meyakini bahwa Rasulullah itu, Pak, secara zahir saja tanpa batin, maka orang tersebut orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Tak kala orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka berkata, "Kita bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Sesungguhnya Allah tahu bahwasanya engkau utusannya, dan sungguh Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu dusta. Karena apa, Pak? Mereka itu meyakini secara zahir, akan tetapi mereka kufur secara batin. Jadi ketika di hadapan Nabi, orang-orang munafik zaman dahulu, Pak, saya beriman kepada engkau wahai Rasul, hanya lisan saja. Akan tetapi kalau sudah tidak ada di depan Rasul atau di hadapan Rasul, mereka akan kembali kepada munafik. Begitu juga sebaliknya, Pak. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mengimani Rasulullah secara batin. Orang yang mengimani secara batin, Pak, akan tetapi tidak dilakukan secara zahir, maka hukumnya tetap kafir. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang rasul, utusan yang terakhir. Akan tetapi mereka tidak bersaksi secara lisan. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Pak, tahu bahwasanya Nabi ini adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, Pak. Itu berarti sudah jelas, Pak. Gak mungkin seorang ayah salah terhadap anaknya ketika pulang sekolah, Pak. Kan banyak sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu jemput anaknya di sekolah. Ketika keluar, Pak, ratusan anak, puluhan anak, ratusan anak. Bapak itu, Pak, tidak akan salah. Anakku, ternyata bukan. Enggak, Pak, tidak akan salah. Seperti itulah, Pak, pengetahuan orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini dalam hatinya bahwasanya ini utusan yang terakhir. Akan tetapi mereka tetap tidak mengakui secara zahir. Maka hukumnya tetap, Pak. Hukumnya apa? Kafir. Dan di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib untuk mengikuti semua perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti semua perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala sesuatu yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Itu adalah salah satu makna dari Muhammadar Rasulullah. Tidak sempurna syahadat seseorang, Pak, tentang Muhammad Rasulullah apabila dia masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Rasulullah melarang untuk melakukan kebid'ahan. Akan tetapi orang tersebut tetap melakukan kebid'ahan. Maka Muhammad Rasulullah itu belum sempurna.
Rasulullah mengatakan untuk biarkan jenggot. Biarkan jenggot. Akan tetapi orang tersebut membiarkannya. Maka bentuk persahadatan kepada Rasulullah tersebut tidak sempurna. Kemudian rukun yang kedua, Pak, yaitu iqamus shalah. Melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Mendirikan salat. Kenapa di sini, Pak? Menggunakan mendirikan, tidak menggunakan melaksanakan seperti biasa. Karena di dalamnya ada makna-makna yang dalam, Pak. Salah satu makna mendirikan salat yaitu salat harus pada waktunya, Pak. Salat harus pada waktunya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang mukmin sudah ada jam-jam waktunya. Dan di antara makna iqamas salat, mendirikan salat, salat kita harus sama sebagaimana Nabi salat. Salat kita harus sama sebagaimana Nabi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan makna yang lain, Pak, di antara makna iqamah shalah al-khusyu' fiha. Kita harus khusyuk, Pak. Jadi tidak boleh kita tergesa-gesa di dalam sholat. Oh Mas, yang penting kan rukun dan syaratnya terpenuhi. Kita tidak mengatakan masalah fikih. Memang kalau seandainya masalah fikih, kalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, sah-sah. Apakah berpahala? Allah Ta'ala alam. Banyak seperti itu, Pak. Fenomena sholat. Sholatnya cepat. Sholatnya cepat. Dan pernah saya, Pak, berdiskusi dengan kawan saya, sesama dia penjual susu dari Banyuwangi, Pak. Dia mengatakan sholat itu jangan lama-lama, Mas. Sholat itu sebentar-sebentar saja. Tidak usah baca surat-surat panjang. Saya tanyakan, Pak, kenapa? Karena surat-surat panjang itu, Mas, isinya tentang hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam memang betul. Yang pendek pun sama, tidak, Mas. Kalau yang pendek itu berisi tentang pengagungan kepada Allah. Akan tetapi kalau surat yang panjang berisi tentang masalah hukum-hukum. Hukum-hukum Islam. Masa kita ngajarin Tuhan hukum-hukum, Mas? Tidak pantas gitu. Itu alasannya dia, Pak, agar sholatnya jangan cepat-cepat. Agar jangan lama-lama. Baca surat pendek-pendek aja. Masa kita ngajarin Tuhan hukum-hukumnya? Tidak pantas kan? Ini pemahaman yang keliru ini, Pak. Dan kemudian, Pak, makna iqamas shalah yang lain, makna iqamis shalah yaitu sholatnya harus di masjid bagi laki-laki. Sholatnya harus di masjid. Karena apa, Pak?
Ulama memang berbeda pendapat tentang masalah salat berjamaah. Akan tetapi Pak, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib itu lebih kuat daripada dalil-dalil yang mengatakan salat di masjid adalah sunnah muakkadah. Karena apa Pak? Di dalam dalilnya di dalam azan itu sendiri, hayya 'alas shalah Pak. Mengajak semua orang untuk ke masjid sholat. Kalau seandainya gak mengajak Pak, gak usah dikasih lafaz itu. Itu menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki itu harus ke masjid. Kemudian sabda Rasulullah yang lain Pak, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak menjawabnya, maksudnya di sini menjawab mendatanginya Pak, bukan hanya menjawab Allahu akbar, dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, bukan gitu Pak. Yang maksud dalam hadis ini menjawab yaitu datang ke masjid Pak. Maka tidak ada salat baginya kecuali dia mempunyai uzur. Itu menunjukkan bahwasanya sholat di masjid, dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid itu lebih kuat daripada dalil yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Kemudian rukun yang ketiga Pak, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang dimaksud zakat dalam rukun Islam itu Pak, bukan zakat fitr, akan tetapi semua zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma itu pertambangan Pak, imma tanaman Pak, imma jual beli, imma peternakan, dan semua macam zakat yang lain. Itu yang diwajibkan. Dan mengeluarkan zakat itu Pak setahun sekali, bukan tiap bulan. Kadang orang salah persepsi Pak, bahwasanya setiap dia punya penghasilan maka dia harus zakat. Tidak Pak. Zakat itu dikeluarkan setahun sekali. Setahun sekali. Dan apabila dikatakan setahun sekali Pak, kalendernya itu menggunakan kalender Islam. Kalender Islam, bukan menggunakan kalender Masehi. Seandainya seseorang dihitung kekayaannya tanggal 2 Februari, maka dia wajib berzakat bukan pada 1 Februari. Yang dihitung, yang dianggap adalah bulan-bulan Islam. Seandainya tanggal 29 atau tanggal 1 Syawal orang tersebut menghitung kekayaannya, maka tunggu setahun, yaitu 29 atau 28 Ramadan dia wajib berzakat. Selain zakat fitri ya Pak, selain zakat fitri. Rukun yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dalilnya Pak, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, sampai ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup di bulan itu, maka berpuasalah. Dan rukun yang kelima adalah haji Pak. Insya Allah tahun ini banyak Pak. Memang tiap tahun sekali. Haji itu tiap tahun sekali. Itu dilakukan bagi orang-orang yang mampu Pak. Orang yang
mampu. Lalu bagaimana hukum seseorang itu mengutang untuk berhaji? Kita katakan dia tidak wajib. Dia tidak wajib berhaji. Apakah hajinya sah? Sah, Pak. Seandainya seseorang itu berhutang untuk haji, apakah hajinya sah? Sah. Apakah dia wajib? Tidak, Pak. Karena masih mengutang. Mampu di sini, Pak. Mampu dari segi apa, Pak? Mampu dari segi harta benda dan waktu. Jadi kita tidak bisa katakan hanya mampu harta. Oh, ini orang kaya ini harus berhaji. Belum tentu, Pak. Belum tentu wajib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika hidup, Pak, Nabi berhaji cuman 1 kali. 1 kali. Kenapa kok tidak setiap tahun? Karena bukan tidak mampu harta benda, Pak, akan tetapi waktunya tidak mampu. Baik. Kemudian, Pak, hadis tersebut membahas tentang rukun-rukun iman. Rukun iman. Nabi mengatakan al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman itu yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan mengimani takdir baik dan buruknya. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu, Pak, adalah perkataan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan direalisasikan dengan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu, Pak, perkataan melalui lisan, diyakini oleh hati, dan direalisasikan dengan anggota badan. Bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda pendapat, berbeda dengan keyakinan orang-orang Murji'ah, Pak. Orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu yang penting percaya. Yang penting percaya dan sudah diucapkan secara lisan. Orang itu punya keyakinan, Pak. Dia mengatakan saya beriman dan diucapkan secara lisan, maka dia sudah dikatakan orang yang beriman. Meskipun dia tidak beramal. Meskipun dia tidak beramal. Hal ini salah, Pak. Karena iman itu termasuk dalam sebuah amal, harus terrealisasikan dalam sebuah amal. Allah Subhanahu wa taala, Pak, berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang dibacakan, yang diingatkan terhadap Allah, Pak, hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, istidlalnya ini, Pak, wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya Allah, iman mereka akan bertambah.
Itu menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya sebuah amal itu masuk ke dalam iman. Masuk ke dalam iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah beriman secara rububiyah. Kemudian uluhiyah. Yang terakhir tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu, Pak, kita mengesahkan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Dan tidak ada makhluk satupun yang dapat melakukannya. Seperti contoh, Pak, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kita tidak boleh mengatakan, oh, makhluk fulan dapat menurunkan hujan. Tidak, Pak. Karena itu perbuatan Allah yang khusus untuk Allah. Allah menghidupkan dan mematikan. Maka kita tidak boleh mengatakan seseorang punya kekuatan ini bisa menghidupkan ini, tidak, Pak. Karena itu perbuatan Allah dan khusus untuk Allah. Kita mengesahkan tersebut. Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan perbuatan Allah kepada Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah, Pak, adalah kita mengesahkan Allah dari perspektif perbuatan kita. Jadi kita beramal, Pak, untuk mengesahkan Allah khusus untuk Allah. Contoh, kita sholat, Pak, beribadah kepada Allah. Maka kita khususkan sholat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih, kita akan mengadakan ibadah kurban, ibadah menyembelih hewan. Kita khususkan sembelihan ini, Pak, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Dan mazhab salaf kita, Pak, apabila berkenaan dengan tauhid asma wa sifat, mereka mengatakan Allah memiliki sifat sebagaimana Allah mensifati dirinya atau Rasul mensifati Allah, tanpa harus mengubah maknanya, Pak, dan tanpa juga membuang, dan tanpa harus terangan-angan di benak kita gimana caranya, dan tanpa harus permisalan, Pak. Jadi kita mensifati Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya mensifati Allah, tanpa harus merubah, tanpa harus merubah. Seperti contoh apa yang merubah, Pak, yang terjadi? Merubah sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari makna aslinya. Bukan biar keren. Mereka mengatakan bahwasanya Allah nggak pantas lah, nggak pantas punya sifat ini, yaitu merubah. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Allah itu ada di atas arsy. Akan tetapi, oh, ini gak pantas, Allah nanti bertempat, maka dirubah. Maksud Ar-Rahman al-Arsy istawa ini itu tidak, Pak. Allah menginginkan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Rasulullah juga seperti itu, Pak. Ar-Rahmanu alal arsy istawa.
Dan para sahabat memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwasannya maksud ayat ini itu. Tidak. Jadi kita mengimani sebagaimana Allah mensifati atau Rasulullah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'til, tanpa harus membuang. Contohnya Pak, Allah melihat, ini nggak pantas. Yang dimaksud melihat ini ilmunya, dibuang sifat melihat. Enggak, Allah itu melihat sebagaimana kita melihat. Akan tetapi penglihatan Allah sama dengan kita tentu jauh, tentu beda. Sebagaimana Pak, perumpamaannya seperti ini. Manusia punya mata? Punya Pak. Manusia punya tangan? Punya. Manusia punya kaki? Punya kan? Baik. Contoh yang lain Pak. Monyet punya mata? Punya. Punya tangan? Punya kaki? Apakah saya bisa Pak mengatakan fulan monyet? Otomatis marah kan Pak? Otomatis marah. Karena apa? Saya bukan monyet, saya ini manusia, beda sama monyet. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesama makhluk saja tidak mau disamakan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, iya melihat. Manusia melihat, iya melihat. Akan tetapi samakah penglihatan Allah dengan makhluknya? Tentu tidak. Sebagaimana kita tidak mau disamakan dengan rupa monyet. Takyif, tanpa mereka-reka Pak. Kalau gini ya. Contohnya Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah turun di sepertiga malam. Loh, kalau turun di Indonesia sepertiga malam, berarti di negara lain yang masih siang nggak turun dong. Berarti arsy-Nya Allah kosong. Bukan seperti itu Pak. Kita mengimani sebagaimana Allah mengatakan turun, ya turun. Bagaimana cara turun Allah Ta'ala alam. Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan hal itu kepada Allah. Bagaimana Pak? Kiamat kan akan terjadi pada hari Jumat. Seandainya Indonesia Jumat, hari lain masih belum Jumat, apakah di Indonesia kiamat dulu? Di negara lain tidak. Ini sungguh permisalan yang tidak masuk akal. Wala tamsil, dan tanpa menyamakan dengan makhluk. Janganlah kita menyamakan sifat, nama-nama dan sifat Allah terhadap makhluk Pak. Jangan menyamakan. Jangan seperti orang Jahmiyah Pak. Orang Jahmiyah itu kufur Pak terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Enggak, Allah enggak punya sifat kayak gini. Dan jangan juga seperti siapa Pak? Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan meyakini nama-namanya Allah. Dan jangan juga seperti orang-orang Asy'ari. Orang Asy'ari meyakini sebagian dan tidak meyakini sebagian. Bagaimana Allah turun? Mereka mengatakan, kalau turun kosong, harusnya Allah kosong. Tidak seperti itu. Kita serahkan bagaimana turunnya Allah kepada Allah. Tugas kita hanya beriman pada hal tersebut. Baik. Yang kedua, rukun iman kedua yaitu rukun iman kepada malaikat. Rukun iman kepada malaikat. Kadar minimal Pak, seseorang dikatakan beriman kepada malaikat itu dua hal Pak. Yang pertama, bahwasanya malaikat itu adalah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk diantara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak,
Di antara mereka ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, meskipun tidak tahu namanya, Pak. Meskipun tidak tahu namanya, itu adalah kadar minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada malaikat. Dan hal itu bisa bertambah, Pak. Semakin bertambah ilmunya seseorang tentang malaikat, maka dia wajib untuk beriman tersebut. Seandainya sebelumnya dia tidak mengetahui siapakah yang menyampaikan wahyu, kemudian dia tahu bahwasanya namanya adalah malaikat Jibril, maka dia wajib beriman. Terus semakin tambah ilmunya, maka semakin tambah imannya. Kemudian iman yang ketiga, Pak, iman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Kadar minimal, Pak, seseorang mengimani kitab-kitab Allah, yaitu Allah menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya yang dikehendaki. Itu kadar minimalnya, Pak. Rukun yang keempat, beriman kepada Rasul. Kadar minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada Rasul adalah Allah mengutus Rasul-Rasulnya kepada makhluk menurut wahyunya. Maksudnya sesuai ketentuan Allah, Pak. Jadi tidak bisa Nabi dan Rasul itu adalah seorang dari turunan Nabi. Apakah mesti turunan Nabi itu jadi Nabi dan Rasul? Tidak mesti, Pak. Tidak mesti. Kalau seandainya pasti, Pak, kita semuanya ini Rasul. Karena apa? Kita keturunan Nabi Adam. Dan penutup dari para nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk mengikutinya. Itu dua syaratnya, Pak. Kadar minimal bahwasanya Allah mengutus Rasulnya kepada makhluk sesuai dengan ketetapan Allah. Dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk mengikutinya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kadar minimal orang dikatakan beriman kepada hari akhir adalah Allah menjadikan suatu hari yang mana hari itu manusia akan dihisab, akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu perbuatan baik akan dibalas sebagaimana perbuatan buruk akan dibalas. Orang muslim akan masuk surga, sedangkan orang kafir akan masuk neraka. Itu adalah kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, Pak, tentang rukun iman, yaitu beriman kepada qadarnya Allah, baik maupun buruk. Baik maupun buruk. Kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada qadarnya Allah harus terpenuhi 4. Yang pertama, Allah sudah tahu terhadap segala kejadian yang ada. Yang kedua, Allah sudah tulis segala kejadian yang sudah terjadi atau belum
terjadi. Yang pertama Pak, Allah sudah tahu yang belum dan akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah tulis segala kejadian yang belum dan akan terjadi. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga Pak, segala kejadian yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat Pak adalah Allah itu pencipta segala sesuatu. Pencipta sesuatu. Kemudian tentang masalah ihsan Pak, kita percepat gitu. Ihsan sudah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Apabila tidak mampu dalam hal itu, maka kita ketika beribadah di hadapan Allah, yaitu Allah yang melihat kita. Derajat ihsan yang paling tinggi yaitu Pak, seolah-olah kita melihat Allah. Di bawah derajat ihsan di bawahnya ya Pak, kalau memang tidak mampu untuk melihat Allah, maka bukan seolah-olah Pak, akan tetapi Allah yang melihat kita. Kemudian setelah itu Pak, pertanyaan selanjutnya, fa'akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku tentang masalah hari kiamat. Hari kiamat itu rahasianya Allah Pak. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, tidaklah yang ditanya dan yang bertanya lebih tahu. Nah, maksudnya apa? Sama-sama tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang Pak, apabila ditanya dia tidak tahu, maka hendaklah dia mengatakan tidak tahu. Tidak usah dipaksa untuk jawab, apalagi menggunakan logika-logika yang tidak benar. Kemudian orang tersebut bertanya tentang masalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya Nabi mengatakan di sini ada 2 tanda Pak. Yang pertama yaitu seorang budak sahaya akan melahirkan tuannya. Budak sahaya melahirkan tuannya. Di sini ada 2 makna Pak. Makna yang pertama yaitu makna hakiki hadisnya, yaitu bahwa nanti akhir zaman bakalan ada peperangan, sehingga banyak tawanan-tawanan perang. Budak sahaya itu Pak boleh digauli oleh majikannya, boleh digauli, sehingga apabila hamil Pak, nasabnya ikut bapaknya. Makna yang kedua Pak, hadis ini majaz Pak, akan tetapi maksud maknanya yaitu kelak di hari kiamat, kelak di akhir zaman bakalan banyak terjadi kedurhakaan anak. Sehingga seorang ibu itu seolah-olah seperti budaknya. Kemudian tanda yang kedua yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bahwasanya orang-orang yang gembala kambing, yang bertelanjang kaki atau nyeker, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Summan talaqo, kemudian orang tersebut berdiri Pak, kemudian meninggalkan majelis tersebut Pak. Setelah itu dilanjutkan oleh Umar. Ketika Umar ditanya, atadri manis sa'il, apakah kamu Umar tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.
Baik. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita tutup. Baik, kalau kita tidak ada karena sudah waktunya sudah kesiangan, Pak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum